kembali kami pada pagi hari ini datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini penuh dengan kuasa Tuhan. Hadirat Allah memenuhi tempat ini. Setiap pribadi dilawan oleh Tuhan. Apapun pergumulan kami, Tuhan jawaban, Tuhan kemenangan, Tuhan jalan keluar, Tuhan kesembuhan bagi kami. Tuhan Yesus sumber berkat kami. Saudara-saudara yang masih di perjalanan menuju kemari, Roh-Mu yang kudus memimpin langkah mereka, dan malaikat-Mu beribu-ribu menyertai ibadah kami. Roh Kudus memimpin dari awal hingga selesai. Kami mulai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, pagi hari yang indah ini, saudaraku, kita diberkati Tuhan. Amin. Baik yang ada di sini maupun di rumah, dimanapun jemaat berada, biarlah hati kita selalu dekat dengan Tuhan. Baik, puji Tuhan, satu tema firman Allah, yaitu dalam pemeliharaan Allah. Surat Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita lihat Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Haleluya. Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang percaya katakan amin.
Saudara, bicara pemeliharaan Allah, kita rindu semua orang, saudaraku. Ya, semua manusia ingin rindu mengalami hidup di dalam pemeliharaan Allah. Kita juga umat Tuhan, orang Kristen, kita rindu setiap saat, setiap hari-hari kita, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun ada di dalam pemeliharaan Allah. Bukan berarti, saudaraku, tidak ada problem, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi kalau engkau dan saya ada dalam pemeliharaan Allah, maka saudara, kita akan diberi kemampuan dan kuasa oleh Tuhan untuk selalu menang dan menang. Amin. Untuk selalu berhasil dan berhasil, untuk selalu bisa mengatasi semua tantangan hidup yang ada itu. Ya. Meskipun kita harus tertatih-tatih, saudaraku, harus berkeringat, harus kerja keras, saudara, itu memang bagian daripada hidup kita di dunia ini. Namun hidup di dalam pemeliharaan Allah, hidup kita akan damai sejahtera. Amin. Nah, bagaimana Alkitab katakan satu hal yang kita sikapi pagi hari ini, saudaraku, Paulus katakan dalam surat Ibrani, jangan tinggalkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Saudaraku, ibadah itu ya adalah suatu kegiatan di mana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Di sana kita menyembah Tuhan. Di sana kita memberi yang terbaik ya kepada kemuliaan Tuhan. Di sana kita datang dan memuliakan Tuhan. Meskipun di dalam keterbatasan ya karena pandemi COVID-19, saudaraku, meskipun kita harus ditata sesuai dengan protokoler, tetapi biarlah hati kita selalu berpaut dengan Tuhan. Alkitab katakan jangan tinggalkan, jangan menjauhkan diri. Ada suatu peringatan betapa penting ibadah itu, betapa perlu ibadah itu, betapa bergunanya ibadah itu, sehingga penekanannya jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan dilakukan. Saudara, ya, coba bayangkan berapa bulan ya tempat ibadah ditutup. Coba bayangkan rasanya ibadah kita hanya di rumah dan kita sendiri. Sampai ada yang kebabas ya, gak mau ibadah sebelum corona selesai. Lah kapan coronanya selesai? Mau gak ada yang, sampai sekarang gak ada yang menemukan virus obatnya, saudaraku. Ya, sekarang seluruh dunia berjuang, bahkan bangsa kita berjuang untuk mencari bagaimana bisa memberikan kesembuhan ya. Lalu kalau nggak ditemukan selama-lamanya, nggak kerja, nggak ibadah, ini pemahaman yang tidak tepat. Makanya Paulus katakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi apa yang dikehendaki? Marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ingat saudaraku, kita ada di penghujung akhir zaman ya. Kita ada di penghujung akhir zaman. Yesus akan datang kali yang kedua. Ada hal-hal, ada perkara-perkara besar yang mengerikan akan terjadi di akhir zaman, saudaraku. Dan Tuhan sudah menyampaikan, mengingatkan kita demikian. Bukan berarti bahwa Tuhan yang merancang semua itu, tidak. Tapi Tuhan sudah tahu, karena Dia Maha tahu akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan terjadi itu. Supaya engkau dan saya tidak kaget, tetapi kita sudah siap menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Karena itu Tuhan ingatkan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, dalam Timotius, di dalam surat Timotius, 1 Timotius pasalnya yang keempat ya, mulai ayat yang ke-7 sampai ke-8, Tuhan sudah mengingatkan kita di situ betapa pentingnya ibadah itu, karena ibadah itu
mengandung janji. Ya. Lihat ayat 7 saya mulai baca sampai dengan ayat 10. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang ber. Itulah sebabnya engkau dan saya berusaha, berjerih payah dan berjuang, karena ibadah itu mengandung janji. Sudah, ibadah itu mengandung janji. Itulah sebabnya Paulus katakan di Ibrani tadi, jangan tinggalkan pertemuan ibadah itu. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 18, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Tuhan ada, Tuhan mengurapi, memberkati. Ya, betapa pentingnya persekutuan itu. Sudah. Memang virus corona itu membuat kita seakan-akan tercerai-berai, betul saudara. Dan inilah pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Ya. Saudara, ia membuat, karena kalau kita kontak berkumpul akan virusnya akan kesana, dan itu adalah bagian daripada kerja iblis. Dan coba bayangkan kalau sampai terjadi itu 1 tahun nggak boleh ibadah, apa yang akan terjadi saudara? Nah, tapi mari kita ungkapkan ini, kita lihat hari ini. Saudara, perhatikan ya setahap demi setahap ayat-ayat ini. Ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Memang tidak gampang ibadah itu. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 8, latihlah dirimu. Latih dirimu. Ya. Tidak hanya asal, tidak hanya sekedar, tetapi latih dirimu beribadah. Di mana kita harus belajar melatih diri kita, disiplin kita, waktu kita sediakan. Latih diri kita, sudah, untuk kita hadir tepat waktu. Latih diri kita untuk kita senantiasa bisa konsentrasi dan melayani Tuhan. Waktu engkau dan saya sedang memuji Tuhan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, bersorak, menyanyi bagi Tuhan, kita tidak melayani song leader, WL atau singer di depan. Tidak. Demikian juga mereka, saudaraku, mereka hanya memimpin kita, membawa suasana surga, mengatur ibadah itu, tetapi masing-masing kita sedang melayani Tuhan. Amin. Demikian pemain musik, engkau main musik bukan supaya engkau dipuji orang, tidak. Tetapi kalau permainan itu indah, bagus, semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Bukan untuk diri sendiri. Amin. Karena itu talenta yang Tuhan beri untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Jadi kesempatan kita memuji Tuhan, kesempatan kita melayani Tuhan. Kadang orang berpikir melayani Tuhan itu hanya di mimbar ini. Tidak, saudaraku. Di mana Bapak Ibu Saudara jemaat duduk berdiri, saudara, kita sedang melayani Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ada pujian penyembahan. Kita lakukan semuanya itu untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Kita persembahkan semua itu untuk Dia. Kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Karena itu berikan yang terbaik. Ya, ada orang berkata, saya nggak bisa nyanyi. Loh, bukan soal saudaraku bisa nyanyi nggak bisa nyanyi.
Ya, saudara bisa bersuara kepada Tuhan, muliakan Tuhan. Berikan yang terbaik yang engkau punya, yang Tuhan berikan, yang ada dalam hidupmu. Maka saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah, segala sesuatu yang terbaik yang kita punya, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudaraku, layani Tuhan. Jadi beribadah kepada Tuhan, latih diri, itu semua dilatih. Diberikan yang terbaik. Saya selalu katakan kepada pelayan-pelayan, coba kalau kalian latihan itu beda dengan tidak latihan. Iya, beda dengan tidak latihan. Kalau tidak latihan itu kadang-kadang bingung. Setelah ini mau kemana, setelah ini mau kemana, bingung. Walaupun hebat-hebatnya pemain musik sudah dan tetapi kalau nggak latihan itu kaku mau kemana ini. Tapi kalau sudah latihan, dia sudah nggak bertanya-tanya setelah ini bagaimana, setelah ini bagaimana. Dia langsung saudara, karena dia sudah ada, dia ikuti alurnya. Mereka sudah punya konsep. Sudah beda. Suasananya pun beda, karena hatinya sudah fokus. Latih dirimu beribadah. Ya, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Ya, ada janji Tuhan dalam setiap ibadah kita. Artinya bahwa ada berkat yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita tanpa kita sadari. Jadi bukan hanya sekedar saudaraku datang hanya sekedar menunaikan tugas, tidak, hanya sekedar membayar kewajiban. Oh tidak, saudara. Ibadah itu saudaraku adalah sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Kita sedang melayani Dia. Bukan hanya sekedar nyanyi, tapi bagaimana pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar menyembah, tapi bagaimana doa penyembahanmu berkenan di hadapan Tuhan bagaikan dupa yang harum. Bukan hanya sekedar bertepuk tangan, ya. Tetapi bagaimana engkau bertepuk tangan memuliakan Tuhan supaya Tuhan diagungkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita latih diri kita. Coba. Kadang-kadang itu orang kan seringkali meremehkan hal-hal seperti begitu. Orang bertepuk tangan, ya, Pak Pendeta, Tuhan tidak lihat hal luar, Tuhan lihat hati. Betul. Tapi juga saudaraku, ekspresi di luar itu menentukan apa yang ada di dalam. Ya. Jadi saudara, kita lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan, yang indah untuk Tuhan, yang manis untuk Tuhan, yang enak didengar, yang enak dilihat, semua untuk Tuhan. Ya. Kenapa kalau di gereja kita berpakaian rapi? Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak sembarangan, bukan? Ya, kita tak boleh sembarangan. Karena kita sedang menghadap Tuhan, kita sedang melayani Dia. Amin. Kita sedang melayani Dia, bukan manusia dan bukan diri kita yang kita layani, tetapi Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sedang kita layani. Sehingga kita tidak sembarangan, saudaraku. Ya, tidak semaunya. Ibadah itu mengandung janji baik pun untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada dua hal mengapa kita jangan tinggalkan pertemuan ibadah kita, karena ibadah itu mengandung janji. Pegang ini saudara dalam hidupmu. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, isi Alkitab itu ada. Ibadah itu penting. Coba kita lihat hal yang pertama, yaitu ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang akan datang atau untuk hidup sekarang, ya, baik untuk hidup ini, untuk hidup sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Kita lihat Keluaran pasal 23. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus
harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Itu janji Tuhan. Hal yang pertama, saudaraku, janji Tuhan bahwa jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup ini, saudaraku, Tuhan katakan bahwa Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan penyakit disingkirkan dari tengah-tengah. Itu janji Tuhan. Janji ini sejak zaman dulu kepada bangsa Israel Tuhan sudah janji bahwa kalau mereka sungguh-sungguh beribadah akan alami pemeliharaan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh ibadah akan mengalami pemeliharaan Allah. Cara Tuhan ada saja untuk melakukan karyanya di dalam hidup kita. Roti makanan, air minuman, Tuhan adakan, Tuhan berikan. Saya ingat, saudaraku, ya, bagaimana hamba Tuhan Elisa dipelihara oleh Tuhan, Elia dipelihara oleh Tuhan, di Sungai Kerit dipelihara dengan roti dari burung gagak, dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana hambanya dipelihara oleh Tuhan melalui janda di Salva. Ada saja cara Tuhan untuk melakukan karyanya dalam hidup kita. Ada perkara-perkara yang tidak mampu kita pikirkan, ya, yang mungkin tidak masuk akal, tetapi kuasa Tuhan memampukan hal itu terjadi. Pada waktu murid-murid semalam-malaman gagal mencari ikan dalam Injil Lukas, dan pagi-pagi jam 9, sekitar jam 9 pagi, Tuhan Yesus bersama mereka dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jalan kembali di tempat yang sama di mana mereka gagal. Perhatikan ini, di tempat yang sama, di danau yang sama, di lokasi yang sama, yang tadi malam mereka tidak mendapat satu ekor pun ikan, mereka gagal. Tetapi di tempat yang sama Tuhan suruh mereka melakukan kembali mencari ikan. Artinya apa? Kalau Tuhan ada beserta kita, maka kita akan alami mujizat Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan. Sehingga apa yang tadinya itu tidak masuk akal, tidak mungkin bagi kita, tidak mungkin bagi dunia, saudaraku, bagi kita orang yang percaya, tidak ada yang mustahil, karena ada Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang menyertai dalam kaki. Ini janji Tuhan, pemeliharaan Allah. Air minumanmu tidak akan kekurangan. Kita melihat kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tak kala mereka, saudaraku, ya, tidak mendapat minuman, air, ya, bahkan daging juga Tuhan berikan kepada mereka. Tapi pada waktu Tuhan menyuruh, ya, Musa angkat itu tongkat, katakan kepada batu itu, baik batu, keluarkan air, maka air keluar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia ambil tongkat ini, dia pukul batu itu 2 kali, dan air meluber mengalir, dan bangsa itu minum dari air yang keluar. Dan hal yang tidak mungkin, kalau engkau dan saya beribadah kepada Tuhan, kita akan melihat mukjizat yang satu kepada mukjizat yang lain, dari kemuliaan Allah kepada kemuliaan Allah kepada kemuliaan Allah, sehingga hidup kita itu benar-benar penuh dengan mukjizat kuasa Tuhan. Amin. Itulah kekristenan, pengalaman, bukan soal pengetahuan, pengalaman hidup dengan Tuhan. Kita mengalami penyertaan Tuhan di dalamnya, jaminan Allah di dalamnya, dan kita akan terheran-heran. Kita sendiri yang mengalaminya bisa terheran-heran, dan kita saksikan kepada orang lain, dan orang lain pun diberkati. Bukan hanya terheran-heran, iman mereka juga dibangkitkan, dan mungkin mereka akan mengikuti jejak apa yang sudah kita lakukan. Karena kekristenan itu adalah pengalaman hidup dengan Tuhan, bukan teori. Banyak orang Kristen gagal karena hanya mengandalkan teori. Ya.
Banyak mereka gagal, tidak mampu, saudaraku, mengatasi kesulitan hidup ini. Tidak mampu mereka mengatasi tantangan yang ada. Tapi kalau kita hidup di dalam pemuliaan Allah, hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, maka apa yang tidak mungkin itu bagi kita tidak ada yang mustahil, karena ada Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai. Saudara, itu yang pertama. Janji untuk hidup ini, roti makananmu, air minuman, bahkan penyakit tidak ada di tengah-tengah. Engkau harus percaya, saudara, dimanapun engkau berada, dimanapun keluargamu berada, dimanapun kita berada, Tuhan akan melindungi kita dari virus corona. Amin. Ya, saudaraku, kita harus yakin dan kita harus berdoa, zikirkan dalam nama Yesus. Tetapi tetap menjalankan protokoler kesehatan, saudara. Ya, tetap kalau keluar kemana-mana, saudara pakai masker, jaga, ya, jaga jarak dengan orang lain, tetap jaga kebersihan dan seterusnya. Ya. Karena secara ilmu pengetahuan juga ditemukan caranya untuk terhindar dari virus. Sebab virus itu kita tidak tahu. Nah, saudaraku, kita kembali ke teks ini. Untuk hidup sekarang ada jaminan Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan bahwa hidup yang akan datang. Ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang juga bisa berbicara hari esok atau masa depan kita. Kalau hari ini Tuhan pelihara kita dengan makanan dan minuman dan penyakit disingkirkan, engkau juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama yang memelihara kita hari ini akan tetap memelihara kita besok dan selamanya. Amin. Hari esok kita pun akan dijamin oleh Tuhan. Masa depan kita pun akan dijamin oleh Tuhan. Tetapi engkau dan saya harus tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun tantangan yang ada, sesulit apapun, saudaraku, problema hidupmu, jangan sampai engkau lepas dari hubungan dengan Tuhan. Ibadah itu mengandung janji. Justru semakin banyak masalah yang kita hadapi, seharusnya kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan kalau ada masalah lalu kita jauh dari Tuhan. Lalu siapa yang mau menyelesaikan masalah kita? Siapa yang mau menolong kita menyelesaikan problema kita? Kalau kita sendiri jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Seharusnya semakin banyak tantangan kita hadapi, semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Masa depan atau ibadah itu mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, juga bisa berbicara tentang kehidupan dalam kerajaan surga. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, ada jaminan Tuhan bahwa mereka yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan selama di dunia ini, mulai hari ini, besok dan selamanya, selama di dunia ini akan alami jaminan pemeliharaan Allah. Roti makanan, air minuman diadakan oleh Tuhan. Bahkan penyakit disingkirkan oleh Tuhan. Berbagai kemalangan, saudaraku, Tuhan singkirkan dalam hidupnya. Berbagai hal-hal yang membuat dia gagal, tersandung dan sebagainya, Tuhan singkirkan dalam hidupnya. Baik sekarang, besok, atau di hari esok, di masa depan, alami pemeliharaan Allah. Dan juga, saudaraku, di surga sana, orang-orang yang percaya sudah pasti masuk surga. Dan Yohanes pasal 14, Yesus katakan, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Hanya Yesus jalan ke surga. Betapa penting ibadah itu. Karena itu jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita.
Ya, mungkin kita harus berlelah-lelah. Itulah sebabnya Timotius katakan ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. 1 Timotius ayat 4 pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Ya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Berjerih lelah dan berjuang karena pengharapan kita hanya kepada Dia. Itulah sebabnya kita ada beribadah kepada Tuhan. Kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan kesenangan kita tinggalkan kesibukan kita, dan sebentar kita datang beribadah kepada Tuhan, dan kita berjuang untuk hal itu. Saudara, kita korbankan semua yang lain, dan sekarang kita fokus hanya untuk melayani Tuhan dan alami hadirat Allah. Karena pengharapan kita di sana. Hari ini jangan sia-siakan waktu ini. Alami lawatan dan pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ibadah kita tidak pernah sia-sia, tapi kita mengalami lawatan daripada Dia. Amin. Kita hidup dengan penuh kuasa Tuhan, hadirat Allah. Layani Dia dengan sungguh-sungguh. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat terakhir pagi ini 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati. Tutup Alkitab saudara. Amin. Bangsa kami, Tuhan berkati dan selamatkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, pemerintahan pusat, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para Menteri Gubernur, Bupati kami Mojokerto, demikian juga Muspika di daerah Pace dan daerah sekitarnya. Tuhan, di mana umatmu tinggal, Tuhan, baik dari Delanggu, dari Kecamatan Kondang maupun di Kecamatan Pace, semua diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami nanti sore juga diberkati oleh Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan, mereka juga yang ada di luar kota, Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan berkati biar mereka setia beribadah kepada Tuhan. Dan seluruh jemaat yang hadir pagi ini, berkat-Mu lipat kali ganda atas kami. Sebentar kami akan pulang, Tuhan Yesus beserta kami semua. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, turunlah atasmu sekalian. Berkat anugerah melimpah dari Allah Bapa di sorga,
cinta kasih Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, mengurapi dan memberkati hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi keluargamu dan memberkatinya. Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi, Tuhan melindungi dan menyelamatkanmu, dan segala rencanamu terjadi, serta berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu dengan limpah-limpah hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Yesus memberkati.